Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Alumi dan juga teman-teman semua. Nama saya Rosana Sudata Putra, biasa dipanggil Rosa. Jadi saya pada siang hari ini menjadi perwakilan dari jurusan ilmu keperawatan. Sebelumnya saya mendatangkan alumni yang mungkin sama-sama di jurusan keperawatan. Saya di sini masih semester 1, masih baru. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang ada dulu. Sebelumnya ini ada foto. Share screen-nya sudah terlihat. Baik, untuk melanjutkan, jadi sebelumnya saya mau minta maaf belum bisa mendatangkan alumni yang mungkin lebih dulu di di jurusan keperawatan karena memang belum menemukan. Jadi di sini ada gambar, yaitu adalah ibu perawat dunia, yaitu adalah Ibu Florence Nightingale. Nah, sebelumnya apa aja sih yang dipelajari di keperawatan? Nah, mungkin kurang lebih seperti masih banyak seperti kayak jurusan di kesehatan yang lain ya. Tapi mungkin untuk di perawatan itu ada tambahan juga, lebih ke misalnya ada sosiologi, antropologi juga. Kami pelajari di semester 1, yaitu ada di blok 1.1 dan juga 1.2. Nah, untuk selanjutnya itu sudah mulai masuk ke seperti mungkin di kedokteran umum seperti kayak saraf dan juga pernafasan, nutrisi dan eliminasi gitu. Selanjutnya juga masih ada self care kayak keseimbangan energi dan juga jadi tidak hanya misalnya berpikirnya bukan kayak biologi gitu sih, tapi juga ada kayak antropologi dan sosiologi karena kan di keperawatan itu kita bertemu langsung dengan pasien juga, dan di keperawatan ini bedanya dengan kedokteran, mungkin kalau kedokteran itu lebih ke menyembuhkan, mungkin dari curing-nya, kalau dari keperawatan itu dari caring gitu. Jadi kayak misalnya merawat pasien, membantu dalam membantu misalnya mobilisasi, misalnya kayak rawat inap gitu, kita yang membantu apa hal lain yang membuat pasien itu sulit mungkin selanjutnya itu semakin di semester 7-8 itu juga ada kayak kegawat daruratan bencana dan juga kayak healthcare system and nursing management, jadi juga ada belajar manajemennya juga gitu. Untuk mata kuliahnya itu juga ada, misalnya mungkin dari hukum itu juga diberikan kesempatan, misalnya ada ikut kriminologi, atau kemarin juga ada psikologi mengenai saya masih lupa kayak tentang psikologi kejiwaan gitu juga. Nah, untuk total dari SKS keperawatan itu ada 144 dan lama waktunya itu sekitar 4 tahun sarjana dan 1,5 tahun profesi begitu kalau tidak salah ya. Selanjutnya mungkin prospek kerjanya kalau keperawatan itu mungkin masih pada mikirnya keperawatan tuh nanti bakalan jadi kayak perawat yang di rumah sakit yang bantu-bantu pasien doang gitu, enggak, tapi juga masih bisa menjadi peneliti, bisa jadi dosen, bahkan jadi nurse trainer juga bisa, terus edukator dan juga health promoter, lalu manajer rumah sakit juga bisa. Jadi mungkin seperti kayak kedokteran umum dan juga kedokteran gigi, jadi bukan semata-mata sebagai dokter umum atau dokter gigi di rumah sakit juga, tapi bisa ke
bagian kesehatan yang lain gitu. Di jurusan keperawatan di UGM itu juga ada organisasinya. Misalnya nih kayak kalau di SMA 3 kan juga ada. Nah, di sini ada LDF Kalam kayak mengenai keagamaan. Lalu ada juga Mapadok itu tentang pencinta alam gitu. Ini ada IG-nya juga. Terus ada senat mahasiswa FKKMK. Lalu ada juga Himika. Himika itu ada mahasiswa ilmu keperawatan UGM. Jadi kayak kumpulan mahasiswa gitu di jurusan keperawatan. Selain itu di keperawatan juga masih bisa berkontribusi di BEM-nya FKKMK. Selanjutnya, ya mungkin kalau kayak suka dukanya aku selama ini, mungkin sebenarnya waktu awal-awal itu masih kaget ya, soalnya mikirnya keperawatan itu kan kayak mungkin lebih ke sains kayak gitu. Ternyata di waktu awal-awal tuh kita belajarnya malah ke kayak sosiologi, ke antropologi, jadi kayak lebih ke manusia, atau mungkin bahkan ada pernah juga belajar tentang komunikasi. Jadi di keperawatan tuh ada diajarin juga mengenai komunikasi terapeutik, yaitu adalah komunikasi yang bertujuan untuk membantu penyembuhan pasien kayak gitu. Jadi misalnya kita menanyakan mengenai keadaan pasien, atau mungkin atau menceritakan hal-hal yang sebelumnya mungkin bisa berdampak pada penyakitnya yang sekarang kayak gitu. Mungkin ada apa lagi ya? Mungkin baru itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.